wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan ini kita mulai lagi pembelajaran kita, yaitu Durusulullah. Ini masih kuat kan Ibu ya? Atau udah lemes? Hah? Masih Insyaallah. saja, masih saja. Semangat, semangat. Masih, oke. Ibu-ibu saya lupa, kemarin kita halaman 64 ya, berarti halaman 65 ya sekarang. Kemarin 61 saja ya? 61. 61 ya. Ya, satu ya. Kemarin satu sekarang. Kemarin baru bacaannya aja saja. Yang atasnya saja. Nah, berarti sekarang kita ini ya, bertamarin ya. Baik, ini Iqra waktu tamarin. Iqra waktu tamarin ini berasal dari kata, yaitu tamrin, tamarin ini berasal dari kata tamrin yang artinya yaitu latihan, tamrinat ya, Bu ya. Nah, ini yang artinya adalah latihan. Iqra uktub, Iqra artinya bacalah, uktub artinya tulislah. Pertama, man fi hadzal bait. Nih, di sini ada kata-kata man fil fi hadzal bait. Siapa di rumah ini? Fihi Hamid. Kemarin kita sudah menjelaskan masalah domir, ini ya Bu ya, fungsi dari domir mutasil ini ya Bu ya. Fiha sama fihi sudah bisa, apakah butuh diulangi lagi atau tidak kira-kira? Boleh diulang lagi saja. Diulang lagi, baik. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu tentang domir mutasil dan domir munfasil. Nah, yaitu domir mutasil. Domir mutasil adalah domir yang apa namanya, bersambungan ya, biar domir mutasil. Oke, mutasil. Kemudian yaitu domir munfasil. Ya, mutasil yaitu domir yang bersambung. Munfasil adalah domir yang terpisah. Mutasil ini bersambung, munfasil ada yang terpisah. Mutasil dia bersambung, maknanya di sini adalah yaitu domir yang mana dia tidak bisa berdiri sendiri. Berarti dia harus ada sambungannya, yaitu berupa isim yang lain atau berupa fi'il. Maka contohnya kemarin sudah kita sebutkan, yaitu contohnya yaitu ada ya, kemudian na untuk nahnu atau kami, kemudian hu untuk huwa, ada huma, kemudian ada hum, kemudian ada ha, ada huma, kemudian ada hunna. Oke, ada hunna. Oke. Kemudian ada aka atau ki atau kuma atau kum ya.
atau kum atau ki, ki, kuma, kuma ada kunna, ini kunna ya. Adapun, nah, maka domir-domir inilah yang disebut dengan domir mutasil. Kalau domir munfasilnya kita sudah tahu ya akan menjadi ana ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian nih yang ini insya Allah ibu-ibu sudah paham. Kemudian itu sambungannya kalau enggak isim, kalau enggak itu huruf majrur jar. Huruf jar contohnya la. Contohnya la yang artinya untuk la. Li ini artinya untuk. Kemudian ketika ditambah dengan ya, maka dia menjadi li yang artinya untuk saya. Kalau la, na, li ditambah dengan na yang ini, maka dia menjadi lana. Artinya adalah untuk kami. Kemudian hu, maka dia menjadi lahu yang artinya punya dia. Nah, begitu juga dengan huruf jarfi. Huruf jarfi, apabila dia ditambah dengan ya, maka dia menjadi fiya. Berarti ada di dalam diri saya, gitu kan. Fiya, gitu kan. Fi. Kemudian kalau ada fina ditambah dengan nun, nah yang menunjukkan domir mutasil ini, maka dia menjadi fina, gitu kan. Vina, maka dia menjadi Vina. Artinya ada di dalam diri saya. Maka artinya ada di dalam diri saya. Kalau hu berarti menjadi fi, ditambah hu berarti menjadi hi. Berarti menjadi fihi. Ya. Fihi artinya di dalam dirinya gitu kan. Kalau huma maka menjadi fihuma. Maka fihima. Oke. Fihima artinya di dalam diri keduanya hum maka fi ditambah menjadi hum jadi menjadi fihim. Oke, maka menjadi fihim artinya di dalam diri mereka. Ha maka dia menjadi fiha fi di dalam diri kemudian ditambah ha jadi fiha ya artinya di dalam diri dia perempuan. Oke. Pihak. Kemudian kalau ditambahkan fihunna berarti di dalam diri mereka atau fiki ditambah berarti fiki berarti di dalam diri engkau perempuan ya ibu-ibu ya fiki. Oke. Nah, seperti itu. Kira-kira melalui sini ini ibu-ibu bisa paham atau mau ditambah lagi? Tambah contohnya. Contohnya adalah Di, pihak, di. contoh lain lagi, contohnya kolam, kolamuki, kolamuki berarti pena, kolamu berarti pena. Kalau pena engkau berarti engkau perempuan berarti ditambah menjadi Muki. ya maka menjadi kolamu. Ki. Oke, maka kolamuki. Kalau pena saya berarti menjadi Kolami. ya Kolami. kola. Mi. Kalau pena dia perempuan, jadi Kolamahu. Perempuan. kolamu, Ah, kolamu ha ya. Kolam. Maka menjadi Muha. Kolam. kolamu, kolamu ha. Oke.
Dari sini insya Allah bisa dipahami ya Ibu-Ibu ya. Insyaallah. Lanjut, lanjut. Oke, ini di sini kita ini lihat waktu man fi hadzal bait. Nah, di sini ada kata al-baitu. Man ini artinya siapa? Fi di dalam. Hadzal bait artinya rumah. Siapa yang berada di rumah ini? Maka fi-nya itu di situ hanya. Kenapa di sana? Maka ini kan dilihat ya, kita lihat siapa yang ada di dalam rumah. Berarti kata pertanyaannya adalah dalam rumah, yaitu yang jadi pertanyaan itu dalam rumah. Maka jawabannya pasti kita akan menunjukkan di dalam rumah itu juga, gitu kan. Maka karena al-bait itu adalah kata benda, kemudian kata bendanya adalah muzakkar, maka ini sebanding dengan domir apa kira-kira ya Ibu? Kalau muzakkar satu orang berarti dia termasuk kalau benda, berarti benda bukan lawan bicara kita, berarti orang ketiga. Nah, domirnya kalau dikembalikan orang ketiga dia muzakkar, maka domirnya yang sesuai adalah domir yaitu domir huwa. Itu domirnya domir huwa orang ketiga ya. Maka jikalau dia adalah domir huwa, maka huwa dijadikan domir yang bersambung dengan fi, maka dia menjadi hu kan ya Bu ya. Maka dia menjadi fihi. Nah, makanya dia menjadi fihi karena ditambahkan dengan ini yang mengembalikan yaitu al-bait ini sesuai dengan domir huwa. Maka kalau disambung berarti menjadi hu. Berarti di dalam rumah itu ada Hamid. Nah, begitu ya, Pak ya. Kemudian ini yang nomor 2 juga. Mada fil haqibah. Siapa yang ada siapa? Maza, maza. Maza artinya apa? Apa yang ada di dalam tas? Nah, mafi hakibah. Maka kita lihat al hakibah ini muzakkar atau muannas Ibu-ibu? Manas, manas. Muannas. Berarti muannas. Kalau dia muannas berarti kira-kira domirnya apa? Dia bukan lawan bicara kita. Tas. Berarti bukan lawan Iya, bicara kita. Berarti orang orang dia perempuan. berarti orang Ketiga. Ketiga, Iya, ketiga. dia perempuan. Nah, berarti orang ketiga. Kalau orang ketiga domirnya apa Ibu? Yaitu sama dengan Iya, Ya. Iya, maka kita jadikan karena kita mau menyambungkan dengan huruf fi, berarti domir mutasil hia dia adalah ha, Ya. ha, maka ha, maka menjadi fi Ya. ya iya, di dalam tas ada kitabi, ada pena buku saya, Benar. wakolami ada Punya eh, pena Kita saya, pun bantu kemudian saya ada daftari. Ya, dan daftari buku berarti catatan ada saya, sa buku catatan saya. saya. Oke, dari sini bisa dipahami ya, Bu ya. Kita lanjutkan contohnya di sini. Man fi sayyarah. Nah, kita lihat di sana di sayyarah nih. Sayyarah muzakkar atau muannas? Manas, Manas. Muannas. Nah, berarti kalau muannas domirnya yang kita pakai hu atau ha? Ha. hmm, Ha ya saja. ha, Nah, maka menjadi fi, Ha. berarti fi. Nah, ini ha, mewakili fi, kemudian hanya mau diwakili dengan saya rohnya diwakili dengan ha. Jadi menjadi fiha. Di dalam mobil, abi wa umi wa akhi wa ukhti. Ada abi bapak saya, ada ibu, ada saudara laki-laki, ada saudara Perempuan. perempuan. Oke. Ini di sini man fi masjidil jami'ah. Nah, kira-kira masjidil jami'ah ini muzakkar atau muannas? oh, manas, Masjidil Jamiah. Ya. mas, mu, muz, muzak, muzakar,
Jami'ah. Nah, dia adalah muzakkar. Muzakkar. Kalau dia muzakkar, maka domir yang dipakai adalah Huwa. muzakkar. Berarti kalau muzakkar, Ibu, Huwa. muzakkar berarti Hu. domirnya Huwa. muzakkar, Laki-laki. domirnya huwa. Ya, domirnya Huwa. huwa berarti domir mutasilnya berarti Fi. Eh, hu. Lahu. Hu. berarti menjadi hu. Berarti menjadi uh, mafi ahad. Itu siapa di dalam apa universitas, maka di situ tidak ada seorang pun. Pun. Mafihi ahad, tidak ada seorang pun. Kemudian man fi hadhil ghurfah, siapa di dalam kamar Di ini? dalam kamar ini. Kemudian man fi hadhil ghurfah, siapa di dalam kamar ini? Kemudian fihal mudir. Di Mudir. sana hadhil ghurfah ini muzakkar atau muannas? Mu'annas karena hadhihi kata marbutoh. Ya, adalah muannas, maka dia menjadi fihal mudir. Di sana ada mudir, Kepala. artinya Kepala. Kepala sekolah. ya, ada kepala Sekolah. sekolah. Kira-kira seperti itu. Di sini bisa kita pahami ya, Bu ya, penggunaannya. Saya bikin Insyaallah. contohnya ya, Bu ya. Ini ada ibu, ada berapa ibu ya? Ada dua ya, Bu. Bu Arini Mustamia ya. Oke, saya bikin contohnya. Kalimatnya adalah yaitu hmm, fil hammam. Coba Ibu Nur, man fil hammam, fil hammam. Jawabannya gimana Ibu? Man fil hammam, siapa dalam kamar mandi? Ganti hammam ini dengan domirnya. Fihi Hmm, hamidun. fihi hamidun, betul. Oke, Hamid. Bu Nenek. Hmm, maza fil. Apa saja? Ya, Bu Nenek. Jawab ya, Bu. Oke, ada Bu Fatmana. Oke, soalnya adalah maza fi ini ya. Maza fil fasli. Man fil fasli ya. Sejak apa? Maza, saya menggunakan kata maza. Oh, Maza fil fasli. maza fil. Maza. Maza fil fasli, apa yang ada di dalam kelas? Berarti jawabannya Ya. Fihi kursi. domirnya berarti ini muzakkar atau muannas, Ibu? Muzakkar ya saja. Muzakkar. Kemudian Kamu seperti bilang biasa kalau Uci datang gimana? Hanya bilang ini aja Pak. Aduh. Apa itu? Fi apa? Fihi. Ya, mm-mm, fihi fihi ada dalam kelas. Fihi. Ya, fihi, siapa yang ada di kelas? Betul, fihinya Fihi. betul, Ibu. Mu'anas mu'an. Fihi. Aduh. Fihi Fatimah itu boleh. Boleh Fatimah. bisa. Fihi Fatimah. Berarti di dalam kelas ada Fatimah. Fatimah. Oke. Ini Bu Arini kayaknya lagi ini ya, nggak bisa ya, Bu. Berarti insya Allah kita paham ya, Bu ya, penggunaan fihi ya, Bu ya. Baik, Iya. kita lanjut.
Iqra, ya, Iqra. Uhibbu abi wa ummi. Nah, ini kita baca aja. Insya Allah kita paham ya, Bu, ya. Uhibbu artinya saya menyayangi. Abi artinya bapak saya. Umi berarti ibu saya. Saya. Oke. Uhibbu akhi wa ukhti. Saya menyayangi saudara laki-laki saya. Ukhti Perempuan. berarti Iya. Ukhti berarti saudara perempuan saya. Kemudian wa uhibbu zamili. Saya menyayangi teman laki-laki saya. Laki saya. Kemudian uhibbu ustazati. Saya Ustazi. Saya menyayangi guru saya. ustazi berarti guru saya ya. Guru ya. Uhibbullah. Saya menyayangi Allah. Uhibbun Nabi. Saya menyayangi Nabi atau mencintai Nabi. Uhibbul lughah Arabiyah. Saya menyukai bahasa Arab. Arab. Oke. Oke, ini kita ada pelajaran baru. Nih, kita masuk. Ibu-ibu yang sebelumnya insya Allah paham ya, Bu ya? Atau ada pertanyaan? Insya Allah paham. Salah paham saja. Baik. Oke. Di sini ada Susani Asyar. Ini kita mulai pelajaran baru ya, Bu ya. Ini adarsu artinya adalah pelajaran. Asani Asyar adalah artinya pelajaran yang ke-12. Oke, pada pelajaran yang ke-12 ini ada sebuah percakapan yang terjadi antara Soat dengan anak perempuan. Kita dengarkan ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab oleh anak perempuan nih, Suad, namanya Suad ya, Bu ya. Kemudian al-bintu artinya anak perempuan ya, Bu ya. Kemudian dijawab sama anak perempuan itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian disebut kaifa haluk ya bintu. Bagaimana keadaan engkau wahai anak perempuan? Ditanya oleh siswaan. Kemudian si bintu menjawab, ana bi khairin walhamdulillah. Kemudian min aina anti? Ana minar Riyadh. Ismuki, ismi Aminah katanya. Aina abuki abi huna fil madinatil munawwarah wa muwajjahun fil madrasah sanawiyah. Oke. Kemudian wa aina ummuki ya aidan huna. Ya tabibah fi mustashfal wiladah. Nah, kemudian waman hadhil fatatul lati ma'ak. Siapa? Oh, akhi ya ukhti. La, ya bintu amu. Ismuha Fatimah. Ahia zamilatuki. Jawabannya, la. Ana fil madrasah mutawassitah wahia fil madrasah sanawiyah. Alaki ukhtun la. Mali ukhtun. Ya. Alaki akhun. Alaki akhun. Naam. Apakah kamu Li. punya saudara Laki ini laki-laki? hanya pertanyaannya. Nanti kita jelaskan ya, Bu ya. Kita ingin dulu satu-satu ya. Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ah. Kemudian waman hadha tifl ladzi ma'ak wa ibnu akhi. Masmuhu ismuhu Sa'du. Ummiki fil bait al-an. Ya. Oke. La zahabat ilal mustashfa. La zahabat ilal mustashfa. Oke, di sini kita jelaskan sedikit ya Ibu-ibu ya. Kita inikan sedikit. Nih, pelajaran ke-12. Adar Susani Asyar. Ini pelajaran ke-12.
Jawab ini pertanyaannya adalah yaitu as-soal. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dijawab oleh si Bintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian si Suad nanya ya. Kaifa haluki ya Bintu? Si Suad nanya ke anak perempuan tadi. Kaifa haluk? Kaifa artinya adalah bagaimana. Haluk artinya kondisi engkau atau keadaan Apa? engkau ya, keadaan engkau nih haluk. Maka di sini kita melihat ada kata hal ya Ibu ya. Hal artinya kondisi. Ini hal artinya kondisi ya Bu ya. Ini hal artinya keadaan atau kondisi. Kemudian ini ada ki. Ki berarti menunjukkan domir. Domir. Nah, kira-kira domir apa kalau ki di sini Ibu-ibu? Anti. Domir Ya, Anti. dia Nah, perempuan. ya, domir anti. Berarti dia menanjakkan ke anti. Berarti lawan bicaranya yang perempuan. Nah, bagaimana kondisi engkau ya Bintu? Wahai anak perempuan. Nih Bintu artinya dihafal ya Bu. Kosakatanya artinya adalah anak Perempuan. perempuan. Kemudian dijawab. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke. Kemudian min aina anti. Nah, kemudian ditanya min aina dari mana engkau gitu kan. Kemudian ana minariat min aina anti nih min artinya dari mana. Nah, di sini kadang kita terkecoh ya Bu ya penggunaan ini min atau man ya. Kalau umpamanya di sini aina, kalau aina berarti artinya di mana. Kalau di mana berarti kita pasti menunjukkan tempat ya Bu ya. Nah, kalau dia menunjukkan tempat berarti yang dipakai adalah kata apa berarti yang dipakai adalah bendanya berarti akan menggunakan kata min ya. Tapi kalau umpamanya yang ditanya yang mengarah-ngarah ke man maka baru man dipakai. Siapa? Ini karena dia tempat berarti kalau tempat berarti bisa jadi dia adalah apa namanya menanyakan benda berarti ya Bu, bukan orang. Nah, kalau menanyakan benda atau bisa jadi jarak, ya karena aina ini menunjukkan jarak di mana tempatnya, berarti kemungkinan yang digunakan adalah min. Nah, tapi kalau yang ditanya adalah arah-arah ke orang, man, anta tanpa ada dengan menggunakan aina, ini berarti minnya ini adalah man. Nah, itu perbedaannya ya Bu. Oke, berarti ini di sini min aina anti, engkau datang dari mana? Ini ditanya oleh si Su'ad ke si Albintu. Albintu ini adalah anak perempuan. Kemudian, kemudian dijawab ana minariat. Kemudian anak perempuan itu nanya, bilang gitu, ana berarti ini domir, domir mutasil atau munfasil Ibu? Munfasil. Ana berarti munfasil atau domir yang terpisah. Oke, berarti dia munfasil. Jika dia munfasil ana, kemudian minariat. Min artinya Dari. Riyad artinya Kota. Ria. kota. Berarti saya dari kota Iya. Riyad. Oke, oke. Berarti saya dari kota Riyad. Kemudian Mas Muki, siapa nama engkau? Siapa nama engkau? Ma, ini berarti menunjukkan benda karena bukan menggunakan man ya. Nah, berat siapa nama? Ini berarti ini domirnya digabung seperti ini ya Bu ya. Isim, kemudian digabung kata benda, digabung dengan domir. Nah, contohnya Mas Mutasil. Muki. Kemudian dijawabnya ismi Aminah. Ini Nama Aminah. saya adalah Ami. Nah, oke. Aina Kemudian Bu. Aina abuki. Nah, di mana bapak engkau? Ah, ini yang bisa digabung antara domir
mutasil dengan isim ya. Di mana Bapak engkau? Kemudian dijawab Abi huna. Abi di sini. Fil Madinatil Munawwarah. Abi di sini. Di Madinah Munawwarah itu. Dia mengatakan bahwasanya tadi kan ditanya mana bapakmu, kemudian dijawab oleh anak perempuan tadi bahwasanya Abi di sana di sini ada di daerah atau di kota Madinah Munawwarah ya. Kemudian huwa muwajjihun fil madrasah sanawiyah. Muwajjih ini adalah dia apa namanya penasehat ya Bu ya, penasehat di sebuah sekolah sanawiyah atau tingkat atas gitu. Kemudian dijawab wa aina ummuki dan di mana ibumu? Ummuki artinya ibumu. Kemudian dijawab Aidon huna. Dia juga di sana ya. Huwa Aidon di sana. Ya, maksudnya di sananya di mana? Hunanya yaitu menunjukkan Madinah Munawwarah. Kemudian dia adalah tabibah. Tabibah artinya apa Ibu-ibu? Dokter. Dokter ya. Dokter. Dokter. Dia adalah seorang dokter. Fi Mas- Di rumah mustashfal sakit. wiladah. Berarti ibunya itu bekerja fi tabibah tadi dokter. Mustashfa artinya Bersalin. Rumah sakit. oh, Rumah sakit bersalin ya. ya rumah sakit. Al-wiladah baru artinya bersalin ya Bu ya. Nah, kemudian dia juga di sana. Di sananya yaitu di Madinah Munawwarah. Dia adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit. Al-wiladah berarti rumah sakit ini untuk melahirkan atau bersalin ya Bu ya. Bini. Kemudian waman hadhil fatah dan siapa anak perempuan ini allati ma'aki dan siapa perempuan yang bersama engkau hiya ukhtuki apakah dia adalah saudara perempuan engkau La hiya bintu ami tidak dia adalah bintu. Bintu artinya anak perempuan. Ami paman saya. La hiya bintu ami. Dia adalah anak perempuan Paman saya. saya. Oke. Oke, la hiya bintu ami. Oke. Mas Muha, siapa namanya? Ismuha Fatimah. Namanya adalah Fatimah. Kemudian ini ada kata ha. Ha ini di sini menunjukkan apa kira-kira Ibu-ibu? Hmm, Apakah domir, dia domir dia Ya. perempuan. ya, apakah dia zamilatuki? Apakah dia zamilah artinya teman perempuan Perempuan. Engkau. iya. Teman perempuan engkau, apakah dia teman perempuanmu? Ahia Zamila Tuki, apakah dia teman perempuanmu? Oke, kemudian dijawablah, la, la katanya, anak Ahia Zamila Tuki, la, oh bukan, dijawabnya di sini ya, saya di sekolah fil madrasatil mutawassithah. Saya berada di sekolah SMP Wahia dan dia nih si Fatimah tadi berada di sekolah Sanawiyah. Berarti si ini Fatimah sudah SMA. Ya. Oke. Kemudian alaki. Ini ada yang kita temukan tadi artinya adalah apa? Nih A saja artinya apa? Laki, la, A artinya Lah, apa? mempunyai, Ayah. mempunyai.
mempunyai Ya, saudara. la artinya Punya, adalah mempunyai. artinya adalah engkau. Engkau. Apakah engkau laki ukhtun? Apakah engkau punya saudara perempuan? La, mali ukhtun, tidak. Saya tidak punya. Punya saudara perempuan. Saya tidak punya saudara. Mali ukhtun, tidak. Saya tidak punya saudara perempuan. Kemudian laki akhun, apakah engkau punya saudara perempuan, saudara laki-laki? Nih, akhun itu artinya adalah saudara laki-laki. Artinya apakah laki? Artinya engkau punya. Berarti apakah engkau punya saudara laki-laki? Maka jawabannya na'am. Iya. Li akhun kabir. Jawabnya. Ya, saya punya. Ini yang kita pelajari tadi ya Bu ya. Li ya. Berarti ini la ditambah domir apa ini Bu? Domir mutasil dari ana ya Bu ya. Ya, saya ya. Benar. Saya punya akhun. Akhun saudara laki-laki kabirun, saudara laki-laki yang besar. Wahwa talibun bil jami'ah. Dia adalah seorang pelajar di universitas. Berarti dia sudah mahasiswa. Tapi waman hadzal tifl, dan siapa anak laki-laki ini allazi ma'ak yang bersama engkau. Nah, kemudian ditanya siapa anak laki-laki yang bersama engkau? Dia jawab, Huwa ibnu akhi, dia anak saudara laki-laki ya. Ibnu berarti saudara ya Bu ya. Anak ibnu artinya anak laki-laki. Nah, akhi berarti saudara laki-laki saya. Berarti anak saudara laki-laki berarti ponakan ya Bu ya. Ponakan. Kemudian masmuhu, siapa namanya? Kemudian dijawab ismuhu Sa'ad. Namanya adalah Sa'ad. Amiki fil baiti. Ammuki fil baitil an, apakah ibumu di rumah sekarang? Katanya. Apakah ibumu di rumah sekarang? Kemudian dijawab la. Zahabat ilal mustasfa, tidak. Dia pergi ke sekolah. Pergi ke rumah sakit. Oke, dari sini ada yang bisa Ibu ini kan ada yang ingin Ibu tanyakan. Yang terakhir itu Ustazah, maaf. La zahabat. Ada mati itu. Enggak ada. Kenapa enggak ada haba aja? Ada matinya. Iya, lah zahabat berarti zahabat dia berarti apa? Dia laki-laki, dia perempuan ini ya Bu ya. Lah zahabat ilal mustasfa. Berarti dia tidak pergi ke sekolah. Berarti ini tanya adalah mati yang menunjukkan kalau ditasrifkan ini tuh menunjukkan ke dia. Berarti ya. Iya, ya. Nah, sahabat. Iya. Lah zahabat Zahaba. Zahabat artinya pergi. Dah, kita ulang dari awal ya Bu ya. Kira-kira nih dari percakapan ini kita kecilin sedikit. Dari percakapan ini
ada susani asyad dari percakapan yang ini, maka kita lihat ada kata suat. Dari sini nih ada beberapa kosakata yang kita dapatkan, yaitu kata-kata halu, kemudian ismuk, nama ismuki, kemudian abuki, kemudian kata muwajihun. Muwajihun artinya apa ibu-ibu? Kalau di sini di buku saya mufat mufatisun. Oh, mufatisun. Mufatisun ya sama, dia adalah muwajih dengan mufatisun artinya sama ibu, yaitu dia adalah Oh, penasehat atau penilik ya kalau kita pemeriksa gitu. Berarti dia adalah pemeriksa. Abi Huna, bapak saya ada di sana fil Madinatil Munawwarah itu di kota Madinah. Huwa muwajihun fil madrasah sanawiyah. Ya, yaitu muwajih itu berarti muwajih artinya adalah penasehat. Fil madrasah, dia adalah penasehat di sekolah sanawiyah. Kemudian wa aina ummuki di sini di mana, maka di sini ada kata wa aina ummuki. Kira-kira ini ada kata-kata kosakata baru yang kita dapat yaitu kata muwajihun, kemudian kata apa lagi ya Ibu ya? Ini al-fatatu. Al-fatatu ini kata kayaknya kosakata baru ya. Satu. Al-fatatu ini berarti artinya anak perempuan ya, Bu. Wah, Berarti ini kaifahalu berarti ini kosakata baru ahalu kemudian abuki ini ada ini ya. Kemudian muwajihun. Muwajihun artinya atau muwajihun maka kita samain ya Bu ya arti muwajihun nih muwajih dengan sama artinya ini yang di buku Bu Nur tadi mufatishun ya Bu. iya, Berarti mufatisun. Mufatish ya, berarti mufatishun artinya sama ya Bu ya, mufatishun ya. Mm-mm. Mufatishun, oke. Patisun. Muwajihuni sama artinya ya Bu ya. Kita hafalkan ya Bu ya kosakatanya. Oke. Kemudian ami, ami ini udah umum ya Bu ya kosakatanya ya. Kemudian zamilatuki, zamilah ini baru ya Bu ya. Perempuan. Iya, Oh, Zamila. Nah, di sini Zamila. Zamila yang berarti ini adalah teman perempuan ini, Mak. Ini Zamila, ini teman perempuan ya, Bu ya. Kalau teman laki-laki berarti Zami, Zamiluka. Zamilu, Zamilun ya, Bu ya. Zamila perempuan. Oke. Ini kecuali somsing. Hmm, oke, Zamilatun. Ini. Kemudian Zamili, berarti Zamili teman laki-laki ya. Jamili perempuan ya sudah. Iya, Zamili teman laki-laki. Bedanya Oh, laki-laki ya. antara Zamilah atau Zamili dengan Sodiqah. Kalau Sodiqah ini ibu-ibu ya, dia berarti sudah dekat banget, berarti bestian kata orang sekarang. Maka dia menggunakan kata Sodiqah ya. Oke. Sodikun, nah untuk yang laki-lakinya berarti sodikun. Pasti besti laki-laki berarti sodikun ya, Bu ya. Oh Kalau ya. yang perempuannya sodiko. Nah, bedanya kalau kita penggunaan kalau zamilah atau zamilun ini buat teman-teman yang biasa-biasa aja gitu kan untuk main-main. Tapi kalau sudah kita menggunakan sodikoh, umpamanya ibu menggunakan hiya sodikoh gitu kan. Berarti dia itu
itu sudah menjadi bestie ibu, ya, tempat curhat, tempat bermain, tempat apa semuanya gitu kan. Maka itu dia sodika. Tapi kalau umpamanya Teman ibu cuman ngomongnya, iya zamilatun, berarti dia hanya teman sekadar teman aja kenal, tetapi tidak teman terlalu akrab. Itu bedanya, oke? Oke. Kemudian nih ada kosakata baru lagi ini al-madrasatu al-mutawassithah. Nah, ini kayaknya kosakata baru ya, Bu ya. Ya, al-madrasatu mutawassithah sama al-madrasah sanawiyah. Ini mutawassithah ini sama dengan SMP. Mutawassithah itu kan artinya tengah. Jadi di tengah berarti di tengah kan berarti SMP ya, Bu ya. Nah, maka al-madrasatu al-mutawassithah ini SMP, as-sanawiyah ini adalah SMA-nya. Oke. Mm. Kemudian kosakata barunya yang Ibu dapatkan yaitu kata yaitu kata tiflun. Nih tiflun, tiflun artinya kecil ya, Bu. ya, anak kecil. Tiflun anak kecil. Kalau perempuannya berarti Pahfat. pakai tomat pakai tama buta berarti tiflun. Tip. Oke. Tiflatun, oke. Tiflun menjadi tiflatun. Oke. Oke, ini ada mustasfa. Mustasfa udah tahu ya, Bu ya artinya. Rumah sakit ya, Mustas. Mustasfa ya, rumah sakit. Rumah sakit. Oke. Mustasfa, oke. Ada lagi, Nah, ya, sahabat. Sahabat artinya adalah pergi ya. Oke. Udah. Dari sini bisa dipahami ya, Bu ya. Insyaallah saja. Oke. Ibu-ibu, ini kita belajarnya 1 jam atau 1,5 jam? 1 jam. 1 jam boleh saja. 1 jam ya, Bu? Udah lemes ya? Tapi asik sih. Ah ya. Ini kalau memang ya 1 jam, kita cukupkan sampai di sini dulu kayaknya ya. Iya. Oke. Iya, boleh Kalau saja. nggak hadir juga nanti ini Ustazah, biar kebagian juga walaupun sedikit. Gimana, Bu? Yang nggak hadir pun nanti nggak apa-apa sedikit yang nggak Oh hadir. iya, saya mikirnya Biar gitu juga. Kita dikit-dikit karena puasa ya, Bu. Takutnya lemas ya, nggak kerekam sama semua. karena banyak Hmm. kawan-kawan banyak yang nggak hadir biar sama nanti terkejar. Kalau gitu kita tutup, kita akhiri sampai di sini dulu ya, Bu Ibu ya. Yang sedikit nih, ini kosakata barunya kita hafalin ya, Bu. Insyaallah. Semuanya. Oke. Wajih sama mufatis, zamilah, zamilun, oke. Baik, Ibu-ibu soleh semua. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu dan kita sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tubuh ilahi. Ini udah mau pada masak, Ibu udah pada belanja ini. Iya betul Ustazah. Iya saja. Iya, Bu. Saya baru pulang, Ustazah. Nah, Saya baru dari sekolah kakek, baru sampai rumah ini. Nah, jam segini baru Nih, jam ya, segini baru Ibu, bebas saya, Mas. Baru pergi, ini sebentar mau pergi iya, belanja. baru nyampe. Ya deh. Iya, barusan dari sekolah kakek ini, terus belanja. Terus masak, Ustazah.
Oke. Nanti jemput sekolah lagi. Aduh, jemput Ibu sekolahnya. Arini ini maaf kita udah mau keluar jadi karena Heeh. ibu kita sama puasa nih ya pada misalnya kalau Iya, terlalu Ustazah. lama banget apanya nggak ini jadi kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Iya. Nah, Ya. insya Hai, Allah kita Ustazah. Nggak lanjut apa-apa, Ustazah. sampai ke apa ini. Ya baiklah ibu-ibu saya izin live ya Bu ya kita udah doa tadi kan ya Bu ya saya Sudah, stop sudah. screen-nya ya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Jazakallah khairan, Assalamualaikum. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kirim di grup ya rekamannya ya. Iya, insya Iya, Allah, Om. Hai, izin terima kasih ya. banyak.